Shalom Eko Kids. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Perhatikan petunjuk ibadah ya. Pakai baju rapi. Siapkan hati dan semangat beribadah. Makan, ngobrol, dan main gadget setelah ibadah selesai ya. Eko Kids, let's go. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kalina. Shalom Kak Edi, shalom Kak Jo. Puji Tuhan ya Kak. Kita Puji ketemu Tuhan. lagi di ibadah Ya. minggu hari ini bersama dengan adik-adik di rumah. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo ikutin kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Untuk hari ini kami bersyukur kalau kami masih bisa ibadah bersama-sama walaupun lewat online. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ingin memulai ibadah ini biar Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan melalui setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri semua. Kita sama-sama gerak, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Setuju Kak? Setuju. Oke, yuk. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan tinggi-tingginya seperti Tuhan kita yang tinggi di atas sana ya. Oke. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sekali lagi ya, Dede. Setinggi-tingginya langit, lebih apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam? Dalam lautan. Lebih dalam apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kita lompat sama-sama ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi ayo katakan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa Kak? Mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa Pak Dede? Mengalahkan segalanya. Oke, wah. Dede luar biasa sekali ya. Kita
percaya bahwa kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Dan adik-adik percaya bahwa kakak percaya nggak kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini loh, hari Minggu ini loh, wah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selalu ada setiap waktu. Betul Kak. Oke, kita mau angkat satu pujian. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik hari ini. Oke. Tuhan Allah di tengah kita Besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Wah, kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. 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 Oke adik-adik, kita mau sekali lagi memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ikutin nyangka kita gini Kak. Besar. Kita naik. Besar. Turun lagi besar. Besar. Bareng-bareng besar. Terakhir kita katakan besar sambil lompat. Besar. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Pasti adik-adik bersuka cita ya kan? Amin, amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi pujian sekali lagi buat Tuhan. Kita mau nyanyi pujian yang judulnya apa ya Kak Edi? Walau kita tidak dapat. Walau ku tak dapat berjalan sendiri. Kita nyanyi refnya aja ya. Iya Kak. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik, kita nyanyi refnya saja. Walau ku tak
tak dapat berharap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau Tuhan untukku. Sekali lagi. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Benar Tuhan, walau kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pujian, biar semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau buka tanah hati kami yang subur untuk kami dapat memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kamu semua? Kakak harap kita baik-baik aja ya. Adik-adik, di masa-masa COVID lagi kayak begini, adik-adik kakak himbau buat adik tetap stay di rumah. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Jaga terus protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, pokoknya sering pakai sanitizer. Pokoknya kita berharap jangan sampai kena, dan kalau misalnya adik-adik udah ada yang kena, kakak berdoa cepat sembuh semuanya. Dan kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Oke? Di hari Minggu ini kakak mau bahas sesuatu yang spesial, yang paling spesial tentunya. Adik-adik yang bisa tahu? Kakak mau bahas soal kamu. Kak, kita, kenapa kita spesial? Adik-adik tahu nggak? Di antara seluruh makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan tuh ada ciptain makhluk hidup ada 3. Ada yang bisa tebak? Apa, dan apa? Iya, yang pertama ada tumbuh-tumbuhan, terus ada hewan, dan yang terakhir seperti kita semua ada manusia. Mungkin adik-adik di sini kan udah ada yang kelas besar, ada yang bilang mungkin, Kak, aku di sekolah udah belajar, makhluk hidup udah banyak, ada Kingdom Monera, segala macam. Oke, aku kakak ngerti, tapi kita bahas tentang 3 ini ya. Adik tahu nggak? Di antara tumbuh-tumbuhan, hewan, sama manusia, siapa yang paling spesial? Iya, manusia. Kenapa? Ada yang bisa tebak nggak kenapa manusia diciptakan Tuhan paling spesial? Ya, dan jawabannya adalah karena manusia Tuhan berikan akal budi. Akal budi itu apa sih Kak? Akal budi itu pikiran. Jadi kita bisa memilih. Jadi kita tuh dibikin Tuhan nggak seperti robot. Kalau robot kan diperintahkan, kamu jalan 5 langkah ke depan. Robot jalan 5 langkah ke depan. Kamu belok kanan, dibelok kanan. Belok kiri, belok kiri. Kalau manusia kan enggak. Manusia Tuhan berikan akal budi, Tuhan berikan pikiran supaya kita bisa memilih, supaya kita bisa melakukan apa yang kita mau lakukan gitu ya. Jadi adik-adik, kita semua spesial. Kamu spesial, kakak spesial karena kita semua punya dan diberikan Tuhan akal budi. Oke adik-adik, dengan akal budi yang diberikan sama Tuhan, Tuhan kasih kita pilihan apakah dengan akal budi yang kita miliki, kita mau berbuat hal-hal yang positif atau berbuat hal-hal yang negatif. Nah adik-adik, Tuhan selalu ngajarin kita, Tuhan kasih perintah-perintah di Alkitab untuk supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang satu cerita. Adik-adik boleh buka di Kejadian pasal yang keempat, ayat 1-8. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, boleh mungkin baca dari internet, atau mungkin boleh buka HP-nya. Kakak anjurkan adik buat pause dulu videonya sebentar. Adik-adik baca dulu dari Kejadian pasal 4 ayat 1-8, selesaikan. Dan kalau udah, continue lagi videonya, lanjutin lagi videonya. Oke, silakan, selamat membaca. Oke, amin. Adik-adik yang udah baca semua kan? Yuk, kakak mau sekarang kita balik lagi baca Alkitabnya. Kakak mau tunjuk pelan-pelan. Adik-adik kalau baca dari Kejadian pasal 4 ayat 1-5, semua tahu ceritanya ya, tentang siapa? Kain dan Habel. Kakak yakin kalian semua udah tahu ceritanya. Iya, Kain itu anak pertamanya Adam, Habel adiknya. Terus mereka sama-sama bekerja
Kain jadi seorang petani, Habel jadi seorang peternak. Terus dua-duanya sama-sama mempersembahkan korban ke Tuhan. Terus tadi udah baca kan di ayat yang kelima diceritain tentang apa? Ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, siapa yang persembahannya diterima? Kain atau Habel yang diterima? Iya, Habel diterima persembahannya. Tapi Kain tidak diterima, dan kita sama-sama baca di ayat yang ke-6. Kita baca bareng-bareng ya, bisa ditampilin juga di layar. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Jadi di sini Tuhan nanya, "Kain, kenapa sih kok kamu kelihatannya kesel? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu ngelihat persembahan adik kamu diterima dan kamu enggak? Terus kenapa kamu marah?" Terus Tuhan kasih warning, kasih peringatan di ayat yang ke-7. Kita baca bareng-bareng sekali lagi. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Adik-adik, mungkin ada terjemahan ini mungkin agak sulit. Kakak mau bacain satu sekali lagi dari yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Akan ditampilin juga. Mari kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. Bahasa sehari-hari bilang kayak gini. "Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tapi engkau harus mengalahkannya." Adik-adik, kakak mau ajak kita buat berandai-andai sebentar. Mungkin di situasi yang bisa mirip sama hari ini, mungkin adik-adik juga punya yang adik lagi yang lebih kecil, atau mungkin punya kakak atau teman atau siapapun. Pasti ada saat-saat tertentu ketika kita ngerasa kesel, ketika kita ngerasa iri mungkin, ketika kita ngerasa, aduh kok nggak adil sih buat aku. Mungkin kalau lagi ke sekolah, sekarang belum sekolah ya, maksudnya dulu pas lagi sekolah, kita lagi makan, buka bekal kita dikasih nasi sama sayur, sama Indomie misalnya. Tapi lihat bekal teman kita, ada nasi, ada chicken nugget, ada ayam goreng, udah semua makanan enak-enak gitu misalnya. Terus kita mulai ngerasa iri hati gitu. Nah adik-adik, mungkin itu sama seperti Kain, ketika ada rasa iri hati di hati kita sebagai manusia yang diberikan akal budi sama Tuhan, diberikan pikiran sama Tuhan, kita dikasih pilihan, mau berbuat positif atau berbuat negatif. Mau berpikir positif atau mau berpikir negatif. Karena apa adik-adik? Kalau misalnya adik-adik memilih untuk berbuat negatif, ayat firman Tuhan tadi bilang apa? Dosa hendak menguasai dirimu, tapi engkau harus mengalahkannya. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan hal yang buruk, pasti Tuhan sedih. Dan kita semua nggak mau kan bikin Tuhan sedih. Dan melakukan hal yang buruk, pasti nanti juga ke depan akan ada konsekuensinya. Kalau seandainya nanti kamu ngerasa iri hati, terus apa yang kamu lakukan seperti Kain habis itu dihukum sama Tuhan. Kamu bisa lanjutin pembacaan Alkitabnya tadi, lanjutin ke ayat berikutnya, kamu bisa baca gimana Tuhan menghukum Kain. Tapi bukan itu yang kakak mau point out di sini, bukan itu yang kakak mau bahas di sini. Bukan masalah hukumannya apa, tapi di saat kita diperhadapkan sama situasi ketika kita disuruh milih sama Tuhan, kondisinya kita nggak bisa atur adik-adik. Kondisinya itu di luar kendali kita. Mungkin teman udah yang punya HP baru, mungkin kakak kamu dibeliin sepeda baru, kamu belum. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan apa? Tuhan memberikan kita akal budi, memberikan kita pikiran untuk kita memilih. Untuk apa memilih? Untuk melakukan apa yang baik, memikirkan apa yang baik, atau melakukan yang buruk, atau memilih yang buruk, berpikir yang buruk. Adik-adik, itu pilihan adik-adik. Dan jangan seperti Kain yang memilih yang buruk. Di sini adik-adik bisa baca di ayat berikutnya, kalau Kain at the end of the day dia mencelakai adiknya dan kemudian dia diberikan hukuman sama Tuhan. Tapi adik-adik, yang sekali lagi kakak pengen tekenin di sini bukan masalah hukumannya, tapi ketika kita diberikan Tuhan untuk memilih yang positif atau yang negatif, adik-adik harus pilih yang positif. Terus sekarang adik-adik tanya sama kakak, "Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa pilih hal yang positif?"
untuk kalian bisa tahu hal positif yang mana, kalian harus mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Adik-adik harus dekat sama Tuhan, adik-adik harus jaga hati, adik-adik harus membaca firman Tuhan, baca dan temukan dalam Alkitab bahwa apa yang Tuhan bilang baik, mana yang Tuhan bilang buruk, mana yang Tuhan bilang boleh, mana yang Tuhan bilang gak boleh, mana yang Tuhan bilang baik, mana yang Tuhan bilang gak baik. Dan ikutin itu adik-adik. Tapi yang paling penting, andalkan Roh Kudus ketika adik-adik memilih. Ketika adik-adik ingin melakukan sesuatu, andalkan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus dalam hatimu, berdoa, tanya, apakah yang mau aku lakukan ini baik? Apakah yang aku mau lakukan ini memberkati teman-temanku, adikku? Atau apakah yang mau aku lakukan ini mencelakai orang lain? Adik-adik, kakak mau bahas satu orang lagi, adik-adik boleh baca nanti, jangan sekarang, ini panjang banget. Kejadian pasal 37 sampai pasal 45. Adik-adik boleh buka nanti. Ini menceritakan tentang satu tokoh Alkitab yang keren banget, favoritnya kakak juga, Yusuf. Berbeda sama Kain, adik-adik pasti tahu ceritanya Yusuf. Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya yang lain, terus dia dibuang ke sumur, bajunya dirobek-robek, terus dia difitnah, dia dibawa pergi ke Mesir, dijual ke budak. Kemudian di sana pun, di Mesir pun dia sampai akhirnya masuk penjara. Tapi akhirnya apa? Ketika dia sudah menjadi orang kedua di Mesir di bawahnya governor, apa yang dilakukan sama Yusuf ketika saudara-saudara datang? Apakah Yusuf jadi kesel, iri hati? Apakah Yusuf marah? Apakah Yusuf memilih yang negatif? Enggak ya. Yusuf memilih melakukan hal yang positif. Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf memilih untuk menyayangi kakak-kakaknya walaupun mereka pernah berbuat jahat. Dan ini yang Tuhan mau di kehidupan kita adik-adik. Kita mau belajar dari kedua kisah ini, baik cerita dari Kain atau maupun cerita dari Yusuf. Kalau segala sesuatu pasti Tuhan pasti kasih kita pilihan apakah kita mau lakukan yang positif atau yang negatif. Dan dengan pikiran, dengan akal budi yang Tuhan udah kasih buat kita, hari ini kakak mau ingetin kita semua, gunakan akal budi itu, gunakan pikiran itu, dengan pimpinan Roh Kudus kita berdoa, kita tanya sama Tuhan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif, dan paling penting, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau bacain satu ayat buat kita semua. Adik boleh buka juga di Alkitab kalian, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kakak bacain ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini dengan akal budi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, seperti Filipi 4 ayat 8, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, mulia, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan yang itu. Oke adik-adik, yuk lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang Tuhan udah ingetin sekali lagi buat kami. Kalau kami, Tuhan berikan akal budi dan pikiran untuk kami memilih mana yang harus kami lakukan yang baik atau yang buruk. Tuhan ajarin kami buat kami bisa membedakan manakah tindakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Roh Kudus bimbing kami hari demi hari supaya kami bisa memilih yang benar, supaya kami bisa memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pikiran dan setiap tindakan yang kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Ada beberapa pengumuman buat adik-adik. Untuk adik-adik semua yang belum terdaftar di small group, akan menghimbau adik-adik buat join, biar adik-adik bisa dapat informasi terbaru soal Eko Kids, kapan ibadahnya, dan link-link ibadah dan lain sebagainya. Adik-adik boleh menghubungi nomor Kak Eva yang ada di bawah ini. Adik-adik chat, adik-adik bilang, Kak aku mau join di small group, gitu ya. Dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, setelah ini adik-adik bisa scan
QR code yang ada di video ini. Dan kakak mau berdoa buat adik-adik untuk doa persembahan dan kita akan doa berkat. Yuk mari lipat tangan untuk mata sekali lagi. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kalau anak-anakmu ada yang ingin memberikan persembahan kepadamu, biarlah Tuhan yang berkati persembahan yang mereka tabur, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai untuk menjadi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi, dan biarlah Tuhan memberkati setiap anak yang memberi maupun yang tidak memberi. Dan Bapak, terima kasih untuk ibadah hari Minggu ini, melepaskan berkat bagi adik-adik. Adik-adik semua yang ada di rumah, terimalah sepenuh-penuhnya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Selalu menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberikanlah adik-adik kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah hikmat dan daripada Tuhan ada selalu bersama-sama dengan adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you.